Ya, saya Layusri dan Anda sedang di Layusri Journey. Saya sekarang di Lawele dan sudah bersama dengan salah seorang ina-ina yang saya dengar beliau punya banyak cerita mengenai Lakarambau atau Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi Pukutaiko. Ina, Ya. bagaimana kabar? Berbaik. Baik, Ya. alhamdulillah baik. Ya, kita akan cerita sedikit mengenai Lakarambau. Lawele, nama desa ini diambilkan sebenarnya dari anaknya Lakarambau. Iya, anaknya. Laode Lawele. Muhammadi Lawele. Laode Muhammadi Lawele. Iya. Baik. Ibu bisa bercerita bagaimana cerita Lakarambau di sini di Lawele? Kalau cerita panjang yang banyak Pak, saya itu masih tidak ini karena kita umpamanya cerita terbatas saja. Iya. Lakarambau itu hidup tinggal di sini, hanya tinggal, artinya tinggal di sini sudah tidak menjabat lagi sultan. Iya. Tapi dia diangkat jadi pangalasa. Pangalasa. Iya, pangalasanya Lawele. Lawele. Jadi Lakarambau ini pangalasa di Lawele. Iya, artinya dia sudah tidak menjabat lagi sultan. Jadi dia sudah dijadikan pangalasa atau dia yang umpamanya penggantinya sultan. Simbolnya sultan, pangalasa itu sultan. Oh iya. Iya, tapi karena di sana sudah ada sultan di keraton, jadi di sini dia jadikan dia sultan. Oke. Begitu. Oke, itu tempatnya di Gunung Kopea. Di Gunung Kopea. Siapa yang bangun itu Gunung Kopea, benteng di Gunung Kopea itu? Ya, termasuk mereka lah Badauge itu. La Badauge? Dengan mereka lah Tigalumola bersama masyarakat di Lawele ini mungkin dulu. Begitu. La Badauge dengan La Sigalumula. Dua orang ini saya dengar-dengar adalah pengawalnya. Pengawalnya Oputasanya Iko ini. Oputasanya Iko. Ayahnya Lakarambau itu adalah La Umati. Iya, atau di sini kita biasa mengenalnya Sangnya Ikopea. Iya, Sangnya Ikopea. Itu makamnya ada di Gunung Kopea. Di Gunung Kopea. Lakarambau punya anak namanya Laode Lawele. Iya, Laode Lawele. Laode Muhammadi Lawele. Laode Muhammadi Lawele. Makamnya di Sontapina. Makamnya di Sontapina. Makam Laode Muhammadi Lawele di Sontapina. Iya. Kemudian Laode Muhammadi Lawele itu punya anak namanya Waude Bunga. Kira-kira begitu. Iya. Pengawalnya. Pengawalnya. Pengawalnya ini Putusanya Kopea ini. Ya, 3 orang. Lagansa, Lavendeau dengan Waude Bunga itu pengawalnya. Lagansa, Lavendeau dengan Waude Bunga. Itu pengawalnya. Karena dulu masih perang Tobelo. Kalau Waude Bandira? Kalau Waude Bandira ini menurut cerita kembarnya Laode Muhammadi Lawele. Laode Muhammadi Lawele. Berarti anaknya Lakarambau. Oh, jadi Laode Muhammadi Lawele ini punya kembar namanya Waude Bandira. Yang konon adalah Gurita. Gurita. Imbu kalau di Buton. Oh, begitu ya. Oke, baik. Jadi Lakarambau biasa musyawarah itu di Sontapina. Di Sontapinya. Terus kalau di Kopea ini, di Gunung Kopea ini tempat apanya dia? Kalau di Kopea ini dia punya istana. Istananya Tempat di sini. tinggalnya. Tempat tinggalnya. Dan mungkin juga makamnya di situ. Makamnya di situ. Wafatnya memang di situ. Wafatnya di sini. Saya dengar Lakarambau ketika akan wafat menitipkan wasiat agar beliau dimakamkan di Kopea, di samping di Lawele, di samping makam ayahnya, La Umati. Ya, Umati. Itu dikerjakan wasiatnya itu. Dikerjakan. Berarti memang makamnya ada di Lawele. Ada di Lawele dua-duanya mereka. Ada. Terus cerita bahwa di Wolio juga ada makamnya gimana? Iya, katanya juga ada, katanya makamnya katanya ada di Gersik, ada di Malaysia, ada di mana-mana ada. Banyak sekali makamnya. Ada cerita di Wolio bahwa Lawele ini dihukum karena
menyembunyikan jasadnya Lakarambau. Iya, benar. Benar cerita Iya, itu. benar cerita itu. Berarti terkonfirmasi cerita itu benar. Benar. Kenapa orang Lawele menyembunyikan jasadnya Lakarambau? Karena dia takut sumpahnya, karena orang tua dia sumpah orang Lawele ini. Jangan berani jasadku kamu bawa di keraton. Dia tidak mau jasadnya dibawa di Iya, keraton. dia tidak mau. Jangan kamu orang berani, sarannya Lawele toh. Jangan berani-berani jasadku mau bawa di keraton. Saya tetap tinggal di Lawele ini. Tetap tinggal di Lawele. Saya tidak mau pindah di Lawele ini. Tapi Saravolio tetap meminta jasadnya itu. Meminta. Akhirnya caranya Lawele ini dia potong kambing. Kan dia kasih tahu juga, katanya potong kambing baru simpan di peti. Kamu orang antar. Ini orang tua ini sudah wafat ini, tapi masih bicara. Masih bicara? Lakarambau sudah wafat, tapi sudah masih bisa wafat, bicara? Masih bicara. Ini jasadku ini katanya ganti dengan lungo. Lungo itu namanya, artinya itu kepalanya kambing itu lungo. Lungo. Bawa sapinya lungo di sana. Di keraton. Kalau dia buka dia sombah juga itu kasihan ini caranya Lawele bilang kasihan katanya bagaimana caranya kalau dilihat bukan kita. Kalau dilihat katanya sudah saya juga itu. Jangan kamu orang takut. Itu pesannya Lakarambau. Pesannya. Jangan takut katanya. Dia bawa itu peti itu sampai di sana. Iya, longa itu, lungo itu. Lungo. Ya. Dia bawa di sana. Sampai di sana dia bukan dia. Bukan dia. Tapi memang dilihat, iya ketahuan. Memang katanya kami sudah kalah, tapi katanya Lawele tidak, pokoknya hanya 30 rumah tangga. Lewat dari 30 rumah tangga mati karena dia sembunyikan ini sultan ini. Jadi Lawele kena sumpah. Kena sumpah Lawele. Inilah yang menyebabkan Lawele karena sumpah itu tidak berkembang. Tidak, iya. Lawele ini tidak berkembang. Begini terus. Iya. Menarik juga ceritanya itu. Iya, saya dengar cerita itu memang, tapi baru kali ini saya mendapatkan konfirmasinya di Lawele. Ada banyak cerita mengenai Lakarambau di sini yang menarik. Salah satu dari yang banyak itu kisah-kisah mengenai orang-orang terdekat dari beliau. Ada nama-nama seperti Labadauge, ada nama-nama seperti Lasigalumola. Yang menarik mengenai kedua orang ini, yang saya menemukan informasinya bahwa kedua orang ini itu kedua orang tuanya sebenarnya adalah jin begitu. Anak-anaknya jin ini, kedua orang ini. Manusia jin lah. Manusia jin, setengah manusia setengah jin. Setengah jin. Konon katanya Labadauge ini kalau dia datang di Siontapina itu bergemuruh itu. Iya, goyang Siontapina itu. Goyang katanya Siontapina. Goyang itu Siontapina ya, begitu. Jadi orang-orang tahu Labadauge datang. Oh, Labadauge yang datang ini. Kemudian Lasigalola ini yang mengawal di Gunung Kopea. Iya. Dan menurut cerita dari Lawele, dialah yang membangun benteng di Gunung Kopea. Dia mengambil batu-batu dari Kalata itu. Dari Kalata. Dari Kalatan dibawanya naik di Gunung Kopea yang tingginya minta ampun itu. Dan konon menurut cerita orang-orang adat di sini, benteng di Gunung Kopea itu dibangunnya hanya 1 malam. Wah, ini manusia-manusia yang memang manusia ajaib. Oke, Ina, terima kasih. Ya. Nanti Ina muncul mukanya di YouTube Layusri Journey. Iya. Terima kasih. Sama-sama.